Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru ya. Ini ada info update dari BKN Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu perlu perhatikan ya bahwa BKN mengungkap ya, ungkap jumlah Pemda yang mengajukan formasi tambahan P3K 2024 mengejutkan. Ini hari ini ya, Selasa 21 Januari jam 16.29 dari JPMN tadi ya Bapak Ibu ya. Memang Bapak Ibu perlu ketahui, memang formasi tambahan ini memang sangat dinantikan ya oleh teman-teman untuk yang tidak dapat formasi ya tentunya ya. Tidak dapat formasi ini bisa mengisi formasi tambahan ya. Nah, tentunya untuk teman-teman yang nanti notabene di akhir seleksi tetap tidak dapat formasi, tentunya teman-teman R2 dan R3 ini bisa mengisi formasi tambahan ini ya. Jadi untuk itu kalau misalkan Pemda itu membuka secara besar ya formasi tambahnya, itu kemungkinan teman-teman untuk mendapatkan formasi juga sangat besar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini informasi terbaru dari JPNN Bapak Ibu ya. BKN atau Badan Kepegawaian Negara ini mengungkapkan nih jumlah Pemda yang mengajukan formasi tambahan untuk P3K 2024. Menurut Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN Bapak Muhammad Ridwan, per 20 Januari kemarin baru 2 Pemda yang mengajukan formasi tambahan P3K untuk tahap 1, yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Konawe Selatan. Wah, ini sangat parah sekali Bapak Ibu ya. Jadi di sini dari beberapa Pemda yang diminta BKN untuk mengajukan, hanya Kota Surabaya dan Konawe Selatan saja yang mengajukan penambahan formasi ya untuk teman-teman R2 dan R3 di tahap 1. Luar biasa ya Kota Surabaya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Kota Surabaya sudah mendapat persetujuan penambahan formasi nih untuk P3K tahap 1 plus Guru Supriyani yang mendapat penetapan Ibu Menpan Rini Widianti ini atas usulan Mendikbud Bapak Abdul Mukti, kata Bapak Ridwan pada JPNN Selasa hari ini. Tentunya ini merupakan harapan besar ya bagi teman-teman untuk dapat mengisi formasi. Nah, tentunya notabene tahap 1 kan banyak yang tidak bisa mengisi formasi tuh. Nah, ini kalau penambahan itu ada harapan. Untuk pengangkatan Guru Supriyani menjadi P3K penuh waktu di tahap 1, lanjutnya BKN memastikan pengolahannya lancar. Dengan fakta hanya 2 instansi Pemda yang mengajukan usulan formasi tambahan P3K 2024 untuk penuh waktu, lanjutnya setiap instansi pusat maupun Pemda diberikan kewenangan nih mengusulkan P3K paruh waktu kepada Menpan RB Ibu Rini. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan hal tersebut sudah diatur Kemenpan RB 2025 di nomor 16 tahun 2025. Sebelumnya dalam rapat koordinasi itu tenaga honorer di ASN di instansi pemerintah daerah per 8 Januari kemarin Bapak Ibu ya, Mendagri Bapak Tito Karnavian ini juga menegaskan ya, sangat tegas ya, 50 daerah mengusulkan formasi P3K terendah. Minimnya formasi ini membuat Mendagri Tito ini gerah karena dikhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi kepala daerah dan pemerintah pusat. Nah, ini dari 50 yang minim tadi ternyata tidak ada ya kan, maksudnya belum terdata ya pengajuan formasinya seperti itu. Nah, di sini dalam rakor yang diselenggarakan secara hibrid tersebut, Bapak Mendagri Tito ini langsung menodong satu-satu kepada kepala daerah tersebut. Bahkan PJ Gubernur Jawa Barat Bae Mohmudin ini disodok Mendagri. Soal honorarnya mencapai 27.000, usulannya hanya 4.000. Wow, mantap jiwa Bapak ya. Nah, di sini disodok seperti itu, Bapak B ini juga mengatakan mengajukan formasi tambahan sebanyak 7.000 sehingga total yang tersedia untuk P3K penuh waktu sebesar 11.000. Nah, di sini sisanya itu akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Dia juga menyampaikan untuk P3K penuh waktu tidak akan sama persis ya tunjangan yang diterima. Nah, di sini ini kan maunya P3K sama persis PNS, makanya kami memikirkan kemampuan fiskal kami. Kalau gaji bisa sama, tapi untuk tunjangan kinerja disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Nah, seperti itu. Jadi masalah anggaran menjadi masalah yang utama ya dalam pengajuan formasi daerah-daerah terkait ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Bahkan di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa PJ Gubernur Jawa Timur
Bapak Adi Karyono juga ditanyakan nih, Jatim memiliki honorer 20.000, formasi penuhnya hanya 3.000. Artinya masih ada 17.000 yang akan dianggurin Pemda. Wow, Bapak Tito pun mendesak Jatim untuk mengajukan formasi tambahan lagi. Ya, semoga saja benar-benar diajukan Bapak Ibu ya, karena ini sangat penting untuk nasib teman-teman yang tidak mendapatkan formasi tentunya. Siap Pak Menteri, kami akan mengajukan formasi tambahan untuk penuh waktu. Sisanya nanti dialihkan ke paruh waktu. Begitu juga dari Kabupaten Goa yang akan menambah formasi penuh waktu dan sisanya ke paruh waktu. Bapak Mendagri 50 daerah tersebut terendah itu 319.000 honorer. Oleh karena itu perlu diselesaikan secepatnya dengan cara gimana? Dengan cara teman-teman dari Pemda ini mengajukan tambahan formasi untuk P3K tahap 1 seperti itu. Lah yang tak bisa diangkat penuh waktu ya dialihkan ke paruh waktu. Intinya kami minta Pemda menggunakan momentum ini sebaik-baiknya karena honorer tidak boleh ada lagi. Ya semoga saja Bapak Ibu ya kalau paruh waktu ya ini sesuai dengan keputusan Menteri ya nomor 16 tahun 2025. Nah di sini memang cukup bagus ya manajemennya, maksudnya ini teman-teman kalau misalkan notok tidak bisa mengisi formasi tentunya memang akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Nah di mana di sini untuk jabatan yang bisa diisi ada guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian statusnya gimana? Statusnya ya tetap mendapatkan NIPPPK. Nah, jadi tetap ASN ya teman-teman ya, meskipun P3K paruh waktu itu tetap ASN. Dan di sini ada penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPPK, pejabat pembina kepegawaian paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi kalau teman-teman misalkan diumumkan ya kan sudah diumumkan nama-namanya paruh waktu nanti 7 hari setelah itu paling lama itu sudah mendapatkan NIPPPK seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian untuk diktum ke-14 di sini pejabat pembina kepegawaian itu menetapkan jangka waktu bekerja dan jam bekerja PPK paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Nah, ini sudah spesifik nanti. Mungkin untuk yang spesifik nanti muncul SE lagi Bapak Ibu ya. Untuk mengatur P3K paruh waktu secara spesifik. Ini masih secara umum sih Bapak Ibu ya. Nah, di sini P3K paruh waktu diktum ke-19 itu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Bahkan sumber pendanaan itu bisa berasal dari selain dari belanja pegawai nih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi bisa ambilkan dari sumber lain selain belanja pegawai. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang itu tadi notabene kalau tidak ada formasi ya notok ya diangkat ke P3K paruh waktu. Nah, habis itu setelah ada formasi teman-teman akan dipenuh waktukan seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kapolkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.